Bapak Ibu, mari kita sambut moderator kita, Dr. Ida Pustaka Setiawan, MSc SPOG. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini kayaknya kurang semangat ini. Saya ulangi lagi ya. Salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya? Baik, ya moga sehat selalu ya. Ini soalnya kegiatannya sangat meriah sekali, rame banget begitu ya. Nah hari ini kebetulan kami di sesi Health Talk Show. Ini saya, Ide Pustaka, ini akan memandu acara pada hari ini. Kita sudah kita undang juga ini narasumber yang pertama ini, yaitu adalah Dr. Ari Waluyo, spesialis obgyn konsultan. Nah sebelum beliau naik panggung, ini saya akan bacakan dulu nih. Siapa nih beliau nih, Dr. Ari Waluyo. Ini saya bacakan dulu ya. Dr. Ari Waluyo, spesialis obgyn konsultan. Ini atau sering dikenal sebagai Dr. Ari, merupakan dokter spesialis kebidanan dan kandungan yang sudah berkecimpung di dunia kedokteran sejak tahun 95. Selain berperan sebagai dokter kandungan, Dr. Ari juga merupakan pendiri Sehati dan tele-CTG. Apa itu tele-CTG lah? Itu kita nanti akan ngobrol banyak di situ ya. Dr. Ari ini merupakan lulusan SPOG dari FKUI ya, dan berpraktik di hospital di Mayapada dan Rumah Sakit Agung di Jakarta Selatan. Beliau merupakan anggota POGI, Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia. Ya sama dengan saya berarti di POGI ya. Nah latar belakangnya apa? Teman-teman Bapak Ibu semuanya harus tahu juga ya. Tele-CTG itu apa sih sebenarnya? Beliau ini menciptakan tele-CTG. Jadi CTG itu kalau di dunia obgyn ini sangat penting sekali ya. Kenapa? Karena CTG ini adalah alat untuk mengetahui kesehatan janin dalam kandungan. Nah beliau ini ternyata mempunyai inovasi. Selama ini kalau CTG itu ya diperiksanya di IGD, di bangsal. Nah beliau ini ternyata bisa menciptakan inovasi, namanya CTG-nya nggak cuma CTG yang ada di bangsal aja, tapi di telekang, jadi di jarak jauh. Dari jarak jauh artinya bisa memantau kesehatan ibu hamil nih. Artinya bisa semua ibu hamil bisa ya dok ya, seluruh Indonesia, bahkan semua ibu hamil bisa dipantau melalui jarak jauh. Ini kan menarik sekali nih. Jadi tele-CTG ini merupakan alat yang bentuknya ini lebih mudah dibawa karena memang nggak terlalu besar ya, kecil ya. Dan tele-CTG ini merupakan distribusi penggunaan yang lebih merata ke praktek di pelosok negeri, jadi bisa diaplikasikan di mana-mana, bahkan mungkin ibu bidan dan sebagainya sudah bisa mengaplikasikannya. Nah ini tanpa panjang lebar, kita bisa panggil dan langsung kenalan dengan Dr. Ari Waluyo, spesialis obgyn konsultan. Silakan dokter, kita undang. Selamat pagi Mas Ide. Iya. Nah, ini tadi kan ada pembukaan CTG dan ada tele-CTG. Tadi waktu ketemu di belakang layar saya tanya, dokter alatnya mana? Wah enggak saya bawa, ternyata langsung ada loh. Nah inilah kehebatan teknologi Dokter inovasi. Wiskara bawain. Ini Terima memang, kasih Dokter Wiskara. iya ini nanti kita lihat langsung alatnya dan seperti apa inovasinya. Mungkin dokter kalau ada waktu untuk presentasi dulu kami persilahkan mengenalkan kepada teman-teman kita yang ada di sini dokter. Iya boleh, saya kemarin udah ngirim slide-nya, apakah bisa ditampilin ya Mbak Lea? Mbak Lea atau Mbak Melisa ada? Ya sudah ada. Oh iya. Oh baik. Dokter Baik. ini pointernya dok. Oh iya. Oh iya baik, terima kasih ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Terima kasih atas waktunya ya, saya sangat bahagia sekali bisa sharing, tapi emang kalau baca judulnya serem juga ya, saya mungkin belum sampai ke bilang ke entrepreneur ya. Saya mungkin orang yang baru belajar juga gitu, jadi berani memulai sebetulnya. Nah jadi emang hal yang kita buat itu adalah sebetulnya hasil dari sekolah sama pengalaman. Ya jadi emang kenapa kita sekolah, kenapa kita terus praktek, kenapa kita terus bekerja gitu, itu sebetulnya sangat membuka wawasan kita. Oke, slide lagi ya. Ini sini ya, Mas ya, pilih. Coba minta tolong slide-nya. Slide lagi. Nah ini, jadi kalau kita lihat emang ternyata banyak perubahan ya dari regulasi yang ada dan sangat dinamis. Jadi sejak tahun 22 emang ternyata ini melalui POGI juga sebetulnya bahwa ada perubahan-perubahan seperti misalnya pemeriksaan ANC sekarang sebanyak 6 kali di Vaskes. Terus pemberian vaksinasi, imunisasi, ada pemeriksaan USG, ya. Nah tapi emang itu pasti tetap jadi tantangan. Ya, jadi angka kematian ibu, kematian bayi, segala macam ya. Bahkan di salah satu programnya Pak Prabowo ya, itu juga adalah yang Probonomics itu, angka kematian bayi dan ibu itu juga masih jadi perhatian. Karena emang kita belum bisa belum bisa benar-benar sama gitu ya, paling nggak dengan negara-negara di Asia Tenggara. Kita masih termasuk yang angka kematiannya baik ibu maupun bayi itu masih tinggi. Nah, oke. Pakai mana ini ya? Ya, makasih ya. Dan kita lihat ya, jadi emang masih ada di tahun 2021 7.389 kasus kematian ibu yang terjadi pada saat kehamilan, persalinan, dan 42 hari setelah kehamilan. Ya, dan 53% angka kematian itu sebetulnya adalah faktor yang bisa dikendalikan dan bisa dicegah. Dan penyebab kematian itu yang seperti kita ketahui adalah terlambat mendapat penanganan di fasilitas kesehatan rujukan. Jadi emang banyak sekali perdebatan ya, jadi salah satunya adalah kenapa angka kematian itu tinggi, dan itu biasanya selalu disalahkan adalah bidan. Kebetulan saya pengajar bidan ya, saya selalu protes, saya bilang gak bisa, bukan bidannya yang salah, tapi bagaimana menempatkan si ibu itu sendiri di tempat yang tepat sesuai dengan kondisinya. Nah itu yang hal yang harusnya dilakukan gitu. Jadi kalau dia misalnya komplikasinya banyak, dia harus di tempat yang fasilitasnya juga lebih lengkap dan penolongnya juga kompetensinya juga harus lebih baik. Nah itu yang menjadi satu hal, terutama dalam hal keterlambatan tadi. Dan penerapan teknologi pada kesehatan maternal itu ternyata itu bisa ya membantu penanganan rujukan yang lebih cepat. Jadi kebetulan alat tele-CTG ini adalah penelitian saya pada saat saya ngambil pendidikan konsultan. Saya waktu itu penelitiannya di Kupang 1 tahun, lebih dari 6.000 ibu hamil waktu itu yang saya data. Itu penurunan angka kematian ibunya itu hampir 70%. Dengan hanya mendeteksi lebih awal dan melakukan rujukan dini terencana. Jadi bayangkan ya, jadi terlambat itu kalau kita bisa atasin, itu impact-nya sangat besar. Nah ini kalau lihat udah ada alatnya segala macam ya, ini sebetulnya alat tuh bukan hanya harus kita buat, tapi harus juga diserap. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya kita punya satu inovasi gitu ya, satu produk yang baik ya, kita harus juga memikirkan penyerapannya. Karena kalau buat inovator sebetulnya hal yang paling menyenangkan buat dia adalah kalau alat inovasinya itu bisa bermanfaat, dipakai dan bermanfaat. Nah ini gambaran bahwa sebetulnya untuk kebidanan sendiri itu sangat besar, ya sangat besar ininya marketnya, ya. Dengan jumlah puskesmas yang 10.000,
RSUD ada 1.800, rumah sakit swasta juga banyak ya, hampir 3.000 ya rumah sakit swasta tuh. Nah ini bentuknya juga macam-macam, B2G atau B2B. Tadi sempat diskusi sama Dokter Ide tentang apa target marketnya. Jadi banyak ya, kalau kita ngejar impact, emang nomor satu kita harus ke B2G. Karena emang pembiayaan kesehatan tuh paling besar sekarang adalah di pemerintah. Tapi ternyata B2B juga cukup besar sebetulnya potensinya, bahkan di sini lebih besar. Jadi itu pilihannya. Kalau kita cari impact, kita harus ke pemerintah karena dia benar sampai cakupannya lebih luas. Tapi kalau untuk misalnya kita cari untung gitu ya otomatis kita juga tidak boleh melupakan yang B2B tadi, business to business, swasta. Nah ini adalah value proposition dari Telestrategi sendiri. Jadi yang pertama kita adalah mendukung inisiatif pemerintah ya, dan juga menjadi perangkat pemantauan jantung bergerak yang revolusioner ya, dengan 3 proporsi nilai tadi, serta kita tuh berusaha memberikan bantuan ya, jadi memberikan satu nilai tambah terutama pada inovasi. Nah perangkat CTG sendiri adalah perangkat pemantau kesejahteraan janin yang portable ya. Jadi ini alatnya ya, jadi kita emang buat alat itu sangat kecil dan pakai baterai. Jadi kita buat segede gini. Dan ini pakai baterai bukan pakai listrik. Dan bisa di-charge. Kita awalnya buatnya pakai handphone langsung gitu. Dan ternyata ngabisin baterainya. Jadi kita rubah akhirnya dengan pakai Bluetooth supaya baterainya tidak habis handphonenya. Karena kita pakai untuk ngirim data. Dan itu juga yang kedua kita harus juga buat supaya datanya nggak terlalu banyak. Waktu itu kita pernah ke Nias bersama salah satu perusahaan besar ya yang pakai halo-halo gitu. Mereka nggak bisa kerja di sana. Aplikasinya nggak bisa running. Kenapa? Karena terlalu berat. Dan kalau kita ini memori datanya itu kita press sampai di bawah 200 kilobyte. Nah itu jadi emang satu hal yang juga kita mesti pikirin kalau emang kita itu mau buat alat yang sifatnya adalah telemedicine dan bisa menjangkau wilayah-wilayah terutama di daerah terluar ya atau terpencil. 3T. Nah, selain itu juga sebetulnya value proposition ini sebetulnya alat ini dia ada juga dengan aplikasinya, yaitu namanya aplikasi Sati itu buat bidan. Nah, di situ juga bisa bantu untuk pendidikan buat si ibu hamilnya. Ya, jadi di aplikasi tadi ada pengingat bahwa dia harus kontrol ya baik buat bidannya maupun buat si ibunya. Ya. Nah, aplikasi tadi ini ternyata bisa membantu bidan untuk mencegah morbiditas dan mortalitas. Jadi begitu dia buka aplikasinya, dia akan bisa tahu dia punya berapa ibu yang punya faktor risiko. Nah, itu yang membantu dia untuk melakukan rujukan dini terencana. Selain itu juga ukurannya kecil ya yang tadi. Jadi bisa dibawa. Jadi waktu itu pas saya penelitian di Kupang itu beberapa tempat itu adalah dari pulau-pulau yang pakai perahu. Jadi kalau bawa alat yang gede-gede gaban dan perlu listrik pasti nggak bisa dipakai. Jadi makanya kita buat alat seperti ini. Nah, alat ini juga sebetulnya lebih murah dibandingin alat CTG yang konvensional. Terus aksesibilitas datanya didukung dengan perangkat lunak. Jadi kita bangun ya, jadi kalau kita bangun ini sebetulnya alat ini tidak hanya kita bangun hardware-nya, tapi kita bangun software-nya juga. Gitu. Jadi emang kita buat tuh namanya IoMT, Internet of Medical Things. Jadi semua jadi satu, ada perangkat lunaknya, ada perangkat kerasnya dan memakai jaringan internet. Dan itu semua emang kita tujukan adalah untuk meningkatkan kualitas manusia, kehamilan dan bidan. Nah emang ini terus terang kita masih terus berjuang ya, jadi emang nanti kita bisa diskusi sebetulnya bahwa sangat bukan hal yang mudah untuk bisa masuk gitu ya, satu produk inovasi itu bisa masuk ke pasar dan diterima. Banyak sekali tantangan yang harus kita hadapi, sampai saat ini pun kita masih terus berjuang. Ya, jadi emang kita udah ada komitmen sebetulnya dengan
dengan distributornya waktu itu BUMN untuk menjual total komitmennya 3.000 unit. Kita sudah melakukan advokasi juga, ya, baik dengan lembaga pemerintah pusat maupun dengan internasional. Jadi kita cukup dikenal bahkan di luar oleh UNDP, WHO maupun badan-badan kesehatan dunia. Dan kita dianggap sebagai salah satu perusahaan yang sangat concern dengan kesehatan maternal dan anak. Dan emang sebetulnya kita di sini juga salah satu, mungkin karena saya ngajar bidan ya, jadi saya terus terang emang merasa bahwa frontline-nya itu adalah bidan kalau kesehatan maternal. Karena pengalaman sebagai kepala puskesmas gitu ya, terus saya waktu itu juga saya ngajar bidan gitu di PPG Don apa gitu ya untuk kegawat daruratan, emang saya lihat mereka sangat bingung untuk konsultasi dengan dokternya. Nah disitulah sebetulnya alat ini dan aplikasi ini bisa membantu mereka untuk lebih kuat dan lebih cepat mengambil keputusan. Nah ini alatnya ya, jadi seperti alat CTG konvensional juga ada probe-nya dia. Ya. Nah, terus disambungkan ke handphone melalui Bluetooth. Nah, nanti gambarnya akan keluar di handphonenya. Nah, ini izin-izinnya. Jadi emang tadi ngobrol juga. Jadi kalau kita buat satu produk yang harus kita pahamin adalah regulasi. Itu jadi satu hal yang mutlak. Ya, jangan sampai kita buat satu produk yang emang tidak bisa comply dengan regulasi yang ada. Ya, jadi emang kita penuhin semua tuh. Jadi kita waktu itu di awal bahkan kita tes untuk alatnya, karena kita alat elektromedik diagnostik ya. Yang pertama bisa dibilang di Indonesia dengan teknologi menengah. Waktu itu tesnya sendiri Kementerian Kesehatan belum bisa. Jadi belum ada tempat yang bisa mengetes alat kita sampai kita ngetesnya waktu itu di TÜV Rheinland. Jadi di Singapura kita bawa untuk tes-tesnya dan sertifikasinya di sana. Sampai akhirnya kita dapat izin edar. Nih izin edarnya juga lumayan lama nih, hampir 2 tahun ya. Sekarang insya Allah bisa lebih cepat ya. Nah kita juga sudah dapat sertifikat TKDN ini, kita termasuk yang pertama nih. Jadi alat kita dapat kandungan lokalnya itu cukup tinggi ya, 40% lebih. Ya, dan kita masuk dalam daftar 6 penyelenggara inovasi digital kesehatan yang direkomendasikan bersyarat dan mendapatkan status dibina oleh Kementerian Kesehatan. Ya, jadi kita istilahnya regulatory sandbox ya, kita masuk di sini. Nah ini jurnal-jurnal ilmiahnya, jadi salah satunya emang tesis saya sendiri, dan waktu itu kita juga presentasi di pas saat COVID ya, jadi COVID ini juga waktu itu kita pakai di Hasan Sadikin ya, waktu itu untuk bantu di tempat-tempat perawatan ibu-ibu hamil yang COVID supaya dokternya tidak terpapar. Jadi dia bisa baca dari rumah. Nah ini ada bentuk penghargaan lagi dan acknowledgement ya, jadi emang sebetulnya cukup banyak kita, jadi emang di 20 terus di investor segala macam kita dianggap sebagai salah satu contoh startup yang baik. Nah ini juga penghargaan yang lain. Jadi sebetulnya saya mau cerita ini harus ada strateginya juga ya. Jadi waktu itu saya yang tampil, banyak yang tampil. Dan itu ternyata kurang baik kalau untuk kesehatan maternal. Akhirnya saya majuin yang perempuan. Kebetulan waktu itu Chief Operational Officer-nya perempuan. Jadi saya majuin dia sebagai untuk supaya kita bisa dapat namanya Femtech, Female Tech. Jadi kalau nanti teman-teman di kebidanan ini, kalau bisa nanti yang dimaju tokohnya perempuan tuh, karena di luar negeri itu akan jadi nilai plus. Sampai akhirnya CEO kita tuh saking dianggap saat di TeleSTG itu sangat berperan dalam meningkatkan kualitas kesehatan perempuan, CEO kita menjadi salah satu ambasadornya GEAK. GEAK itu Gender Equality.
di G7 waktu itu. Nah ini si COO kita nih, itu gara-gara tele-CTG. Ya, jadi itu salah satu strategi juga supaya cepat dikenal gitu. Jadi kalau untuk kesehatan maternal baiknya emang nanti tokoh yang dinaikin juga adalah cewek. Ya begitu. Nah ini manfaatnya ya. Jadi dia bisa deteksi dan bisa lebih cepat. Jadi emang kita tahu semua bahwa rujukan yang baik adalah rujukan kehamilan, bukan rujukan persalinan. Kalau emang kita mau mencegah kematian ibu dan bayi. Ya. Terus dia juga dapat membuka akses, karena kita selama ini selalu melihat yang bisa CTG hanya orang kaya di rumah sakit. Kenapa orang miskin atau rakyat jelata di daerah nggak bisa di CTG? Nah itulah salah satu ide juga, kita ingin membuka akses bahwa semua perempuan, semua ibu hamil harus dapat perlakuan yang sama. Dan yang terakhir adalah untuk membuka akses. Dan ini juga banyak hal menarik sebetulnya. Jadi waktu saya di Kupang, ternyata itu ada gambaran, ada beberapa rumah sakit yang OK-nya tutup cuman sampai jam 2. Jadi cuma tutup cuma sampai jam 2. Kalau kita mungkin buka 24 jam di Jawa ya. Tapi kalau di luar Jawa itu karena faktor listrik, tenaga, jam 2 udah tutup. Nah itu akhirnya kita, karena yang jauh itu adalah dokter di sana, ya dia bisa tahu, jadi dia bisa ngarahin si ibu tadi untuk ke rumah sakit yang emang OK-nya masih buka. Ini sangat membantu untuk mencegah rujukan estafet yang menghabiskan waktu. Ya, dan ini ternyata bisa membantu tuh. Jadi kita bisa memperbaiki sistem rujukan di satu daerah. Nah, sedangkan bagi tele-CTG sendiri sebetulnya kita bisa mendapatkan pengguna dan wilayah cakupan yang lebih luas dan menantang, khususnya di wilayah 3T. Ya, jadi kita sering sama Kementerian Desa maupun dengan Kominfo membantu fasilitas kesehatan untuk memperluas dan memperkokoh jejaring layanan. Kita dapat banyak masukan dari situ, ya. Bahkan kalau untuk Opsos banyak cerita-cerita menariknya malahan. Jadi misalnya ada di satu daerah di Sulawesi, dia hamil terus ibunya. Padahal udah tua umurnya. Kita pikir, wah jangan-jangan gara-gara ibunya ini cakep gitu ya. Enggak. Tapi karena ada program keluarga harapan. Jadi kalau dia hamil dia dapat duit. Bayangin, tapi bapaknya tuh kan kerja keluar daerah kan. Jadi supaya si ibu ini, keluarga ini punya duit, dihamilin. Supaya dapat program dari Kementerian Sosial. Bayangin ya, jadi akhirnya kita kumpul, Kementerian Desa menghubungi Kementerian Sosial, jadi untuk diatur supaya hal tadi tidak terjadi. Karena kalau orang udah usia di atas 35 hamil, kita tahu resikonya akan meningkat. Nah, di situ kita juga bisa memberikan bukti bahwa kesehatan merata itu dapat dijangkau dengan telemedicine. Jadi teknologi itu bisa membantu dan memperkaya pelayanan kita sebetulnya. Ya. Dan terakhir meningkatkan paparan telemedicine sendiri kepada pemerintah, puskesmas, dan RSUD. Dan ini memang menjadi program dari pemerintah yang baru juga. Jadi salah satu prioritas pelayanan kesehatan itu adalah dengan telemedicine. Nah ini yang juga jadi hal yang menarik juga. Tadi juga ngobrol sama Dr. Ide, jadi bahwa sebetulnya satu hal yang penting yang teman-teman mesti tahu dalam misalnya melakukan inovasi, melakukan suatu produk adalah bagaimana barang itu diserap, dibeli, dan bagaimana proses pembiayaannya. Gitu. Jadi kita akhirnya belajar dan melakukan advokasi, memberi masukan pada BPJS. Ini waktu itu kita melakukannya di Makassar terakhir ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita menemukan bisa BPJS, kalau telemedicine dia nggak bisa dibayar karena dia anggap fisiknya pasiennya nggak datang ke vaskesnya. Padahal kan telemedicine dipakai adalah untuk bisa mengatasi tadi jarak, tempat, ya. Nah itu akhirnya menjadi ketahuan, keangkat masalah tadi. Dan alhamdulillah kayaknya ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait. Nah ini tantangannya emang masih banyak ya, jadi emang baik dari anggaran maupun dari misalnya regulasinya sendiri ya, gitu. Dan ini menjadi satu hal yang PR ya,
gitu. Jadi bukan hanya buat kami, tapi mungkin buat kita semua, terutama buat para inovator. Ya, jadi di sini emang kita melakukan advokasi juga gitu kepada pihak-pihak terkait, ya baik melalui saya sendiri maupun melalui asosiasi ya. Jadi kebetulan di sini kita ada asosiasi namanya Asosiasi Indonesia Medical Technology Association. Dan ketuanya justru malah orang UGM nih. Ini ada orangnya nih, Dokter Wiskara nih. Ini ketua IMTA. Jadi malah dari sini gitu, saya senang banget pakai diundang sini. Wah, saya kesempatan nih ketemu sama Dokter Wiskara. Jadi biar bisa diskusi. Nah, ini kita sama-sama melakukan advokasi tentang hal ini. Saya rasa udah habis ya. Oke, saya rasa sih cukup, mungkin kita bisa lanjut dengan diskusi. Terima kasih. Iya, terima kasih Dokter Ari. Beli tepuk tangan buat Dokter Ari. Luar biasa ini. Jadi memang ini inovasinya ternyata memang berawal dari saat sekolah ya Dok ya? Konsultan ya? Waktu konsultan. Mungkin pakai ini Dok. Iya. Iya, jadi pas konsultan ya. Jadi tapi sebetulnya itu didapat pada saat saya sudah jadi opjin ya. Jadi Ya. kebetulan waktu itu pas saya lulus, almarhum guru saya, pembimbingan saya, Prof. Bulari, nyuruh saya jadi konsultan di puskesmas. Oh begitu. Gitu jadi, Ari kamu gantiin saya ya di puskesmas, dia nunjuk berapa puskesmas, saya jadi konsultan sana. Gitu, terus saya juga ngajar di 118 untuk emergensi kedaruratan pada obstetri. Nah di situ saya juga ngelihat masalah-masalah yang ada di lapangan. Baik. Nah akhirnya terus makin dalam lagi pada saat saya ngambil pendidikan konsultan. Konsultan. Jadi seperti itu Mas Jadi Yudi. lebih dalam kacamatanya, jadi ketahui ini masalahnya ini ternyata paling besar apa begitu ya, Dokter Ari bisa mewujudkannya itu dengan satu inovasi yang luar biasa. Kira-kira gimana? Ini Bapak Ibu, keren banget ya inovasinya ini ya, tele-CTG. Jadi tadi saya memberikan pengantar bahwa selama ini memang CTG itu untuk mengecek kesejahteraan janin ya Dok ya. Selama ini yang kita punya kan ya yang tidak portable, yang alatnya segede gaban gitu ya Dok ya. Dan kalau misalnya mau dipindah-pindah nggak bisa, ternyata ini ada tele-CTG sekarang. Nah pemanfaatannya tadi kita sudah lihat ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi ternyata memang sudah luar biasa banyaknya Dok. Kira-kira kalau cakupan provinsi kira-kira sudah hampir semuanya di Indonesia atau bagaimana Dok ini Dok? Hampir ya, emang walaupun belum semuanya luas, kita lagi emang advokasi untuk program nasional sebetulnya. Itu karena emang sangat tidak mudah untuk masuk ke dalam program nasional, karena itu secara jujur bisa dibilang itu sangat banyak kepentingan yang ada. Jadi emang harus benar-benar kita siapkan strateginya dan siapkan langkah-langkahnya. Jadi seperti itu. Di Jogja juga sudah ada Dok ini. Udah nih buktinya Dokter Dimas bawa. Dokter Dimas udah bawa ya. Soalnya saya malah belum begitu familiar Dok. Jadi Iya. mungkin saya malah habis ini mau beli ya Dok satu ini. Iya. Tele-CTG kan ini sangat bermanfaat sekali begitu ya Dok ya. Nah ini kan tadi ternyata tantangannya luar biasa Dokter, kalau saya mendengarkan tadi Dokter bercerita ternyata luar biasa heroik nih. Ada terkait dengan regulasi dari awal. Karena kan kadang kita itu ini ya, kalau nggak pakai regulasi kita sudah inovasi ternyata mentok ya Dok ya, nggak bisa penetrasinya nggak bisa lebih jauh lagi. Dan ternyata tadi sudah dan sekarang kayaknya regulasi yang terkait tele-CTG mungkin Dokter bisa cerita lagi Dok. Kalau dulu katanya ada tantangan terkait regulasi, terus sekarang dengan adanya COVID itu apakah ada perubahan regulasi tersebut sehingga akhirnya bisa menguntungkan tele-CTG sendiri atau bagaimana Dok? Bisa lebih dimanfaatkan lagi? Iya, jadi emang ada beberapa contoh regulasi ya, misalnya gini, waktu itu pada saat lagi gencar-gencarnya telekonsultasi ya, kita harus melihat undang-undang tentang praktek kedokteran ini sebelum undang-undang nomor 17 ya. Jadi undang-undang praktek kedokteran itu kan mensyaratkan adanya pemeriksaan fisik, anamnesis yang ada. Baru dibuatkan satu diagnostik. Tiba-tiba ada telekonsultasi, ngobrol-ngobrol tanpa pemeriksaan fisik, keluar diagnosis, keluar obat. Nah itu kan sebenarnya menyalahi regulasi. Nah makanya waktu itu kita membuatnya, platformnya adalah dari Vaskes ke Vaskes. Nah pada saat misalnya undang-undang ini yang baru ini keluar, undang-undang tentang telemedicine ini keluar, di mana misalnya bisa secara langsung gitu, nah kita bisa merubah. Misalnya yang tadinya misalnya B2G, Vaskes to Vaskes, menjadi misalnya jadi B2C. Jadi bisa langsung ke retail misalnya. Selama aturannya itu sudah ada. Jadi begitu. Jadi emang syarat nomor satu yang terpenting adalah sebenarnya compliance dengan regulasi.
Ya karena itu supaya bisa diterima. Dan yang kedua sebetulnya adalah juga advokasi. Advokasi itu juga sangat penting. Oh ya, ini saya sebetulnya mau cerita juga bahwa saya di Telestetik itu tidak sendiri gitu. Jadi emang ide kalau bisa cerita kenapa itu bisa timbul adalah saya tuh saya waktu itu malah awalnya punya satu perusahaan digital marketing awalnya gitu. Nah, terus saya ditanya sama anak-anak muda, umurnya masih 20-an akhir gitu, bilang, "Dok, kita buat produk dong, masa buat begini aja, kerja-kerja proyek ini?" "Oke, kita buat. Dokter mau buat apa?" gitu. Saya sering tuh sebetulnya orang obat datang, saya pernah didatengin pas lagi praktek ditanyain, "Dok, punya ide apa, Dok?" Saya diem. "Kita bisa buat alat apa aja yang dokter mau?" "Siapa yang buat?" saya tanya. "Cina." Kurang ajar saya bilang. Saya diem aja nggak mau. Sampai akhirnya anak-anak muda itu datang ke saya, dia tanya itu, saya bilang, "Oke, tadinya kita mau buat USG, bisa nggak?" "Wah, masih susah, Dok, itu mahal banget karena probe itu pakai kristal dan itu sangat sulit teknologinya." "Oke, kita bisa buat tele-CTG deh, kita buat CTG," saya bilang. "Tapi kita buatnya pakai remote segala macam." Mereka sanggup, anak-anak muda itu tadi. Jadi ide saya bantuin ini segala macam, tapi yang mengimplementasikan dan menjadikan itu menjadi real, itu adalah anak-anak IT sama anak-anak fisika mekanika. Jadi mereka lah yang membuat itu semua. Gitu. Dan ini alat ini ya, jadi ini kalau kita lihat sepertinya sederhana ya, begini. Tapi di dalamnya ini luar biasa rumitnya. Gitu. Karena yang kita buat itu PCB-nya, jadi otaknya. Jadi kita tidak mengambil alat PCB dari CTG yang ada. Kita bangun sendiri. Jadi kalau bisa cerita ya, jadi emang riset itu mahal, Mas. Jadi terus terang habis duitnya miliaran lebih. 10M lebih habis kalau cerita. Karena emang ya makanya tadi saya bilang untuk development atau untuk bangun ini. Oh, iya. Jadi emang itu kegilaan gitu. Kegilaan aja. Jadi emang kita emang butuh orang gila sebetulnya kalau saya bilang untuk bisa merubah sesuatu menjadi lebih baik. Kalau kita nggak mau begitu nggak akan bisa terjadi. Gitu. Dan emang kalau saya pikir gila ya emang ini satu lompatan teknologi gitu. Karena saya ingat banget waktu itu pada saat kita mau buka library bagaimana merubah detak jantung itu dari data yang suara menjadi data digital. Itu perusahaan Cina, kan kita pakai probe Cina nih. Perusahaan Cina itu saking ketakutannya dia minta balikin probe-nya tadi. Karena kita udah bisa baca library-nya. Kita bisa buat sendiri. Bagaimana mengubah tadi algoritmanya, mengubah si data-data suara tadi menjadi data digital yang bisa kita kirim dan diterima di handphone menjadi gambar CTG tadi. Nah itu emang satu kegilaan yang ada waktu itu. Gitu. Dan waktu itu saya bilang emang ini barang ini adalah barangnya Opsos. Ya. Jadi bukan barang veto maternal. Karena kalau veto maternal dia bilang harus pakai computerized CTG gitu. Saya bilang saya setuju. Waktu itu saya ngobrol sama Prof. Noroyono, saya bilang bisa Prof kalau ada duitnya, saya bilang. Karena riset aja mahal. Untuk kita bongkar buat begini aja 10M. Kalau ada duitnya sih insya Allah orang Indonesia bisa. Ya. Gitu karena saya tadi cerita sama Mas Idi waktu pada saat riset ini aja akibat perang dagang Amerika sama Cina kita sampai nggak bisa dapat Bluetooth-nya. Kita buat sendiri. Indonesia bisa buat Bluetooth. Jadi di dalam ininya ada Bluetooth yang buatan Indonesia. Di beberapa batch produksi kita. Gitu dan itu emang juga mahal. Ya. Gitu jadi pas udah ada lagi ya karena kadang-kadang kalau kita buat barang produksi kan ada kita mesti hitung harga, hitung segala macam. Akhirnya emang kita ambil lagi pakai barang Bluetooth yang dari Cina tadi. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih, ini menarik sekali ya. Jadi ini Dok, jadi kan ini kan audiens kita ini kan tidak semuanya objin Dok. Jadi mungkin juga perlu dijelaskan ini Dok, mungkin diperagakan atau bagaimana, ini kok ada kabel-kabel apa. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, jadi kalau saya boleh memberikan ini ya Dok ya, tambahan yang CTG. CTG itu singkatan dari kardiotokografi ya. Kardiotokografi itu biasanya digunakan untuk mendeteksi denyut jantung janin, tapi ini pendeteksiannya nggak cuma 1 menit, tapi bisa lebih panjang. Nah nanti dibaca polanya,
kira-kira denyut jantung janinnya ini baik apa tidak. Jadi ada kategori-kategori polanya. Nah, dulunya hanya bisa dilakukan di IGD saja ya Dok ya. Nah, ini beliau ternyata bisa sampai membuat inovasi ini kan luar biasa ini. Ternyata kalau misalnya katakanlah ini diaplikasikan di bidan praktek begitu ya Dok ya. Nanti yang baca bukan bidannya kan Dok. Yang membaca adalah Objinnya. dari dokter objinnya, dikirim data itu Iya, melalui ya dengan internet atau apa begitu ya. iya. Jadi berarti dokter Ari ini yang suka baca-baca ini, oh ini dari Papua ini ternyata ada seperti terdeteksi seperti itu ya Dok Iya, ya. betul. Dan ternyata tadi ceritanya dokter Ari bisa sampai menurunkan angka kematian ibu atau kematian bayi Dok. Kematian ibu dan bayi waktu itu pas di tesis saya itu angka kematian ibunya itu sampai 70% turunnya. Tapi Biasa. kalau di Kabupaten Kupang ya waktu itu ya. Dan kalau ibu kematian bayinya itu sampai 40%. Gitu. Wah, Jadi luar biasa. emang cukup bermakna sebetulnya. Gitu karena emang tapi di situ juga ada beberapa hal ya yang notifikasinya tadi adalah ini akan jadi lebih berimpact besar kalau misalnya yang jawab hasil CTG-nya itu adalah dokter di wilayahnya karena dia sangat paham, Oh iya, sangat paham. karakteristiknya Iya, ya Dok ya. Jadi misalnya ada satu daerah di NTT itu di Kabupaten Kupang namanya Oipoili, itu dia kalau ngerujuk itu ngelewatin 100 sungai. Kalau misalnya hujan nggak bakal bisa sampai ke rumah sakit. Nah itu gambaran-gambaran seperti itu dia juga harus tahu. Jadi misalnya, oke nih pasien punya faktor risiko segini, nggak ditunggu, dirujuk segera. Nah itu kan hanya bisa tahu adalah orang-orang yang ada di sana. Jadi itu akan jadi jauh berimpact. Nah itu impact yang saya lihat tuh dimulai setelah setengah, jadi ada misalnya setahun ya waktu itu, lebih 6 bulan berikutnya. Jadi 6 bulan pertama masih belum banyak pergerakan, 6 bulan berikutnya begitu banyak pergerakannya karena emang dokter-dokter dan rumah sakit di sana ikut bergerak. Dan itu impactnya luar biasa besar. Jadi seperti itu. Ya, luar biasa. Pernah ada nggak Dok misalnya tantangan yang terkait sinyal Dok ini Dok? Banyak. Ini kan tadi tantangannya banyak lah terkait sinyal kalau yang di pulau-pulau bagaimana? Nah itu jadi sinyal itu tadi salah satunya adalah memorinya. Jadi memorinya kita nggak bisa terlalu besar supaya kita bisa kirim. Karena kita mesti tahu saudara-saudara kita di daerah itu HP-nya banyak yang HP jadul. Jadi jangan ngelihat di sini ya, banyak yang udah canggih-canggih gitu. Yang kedua adalah jangan harap 5G, 4G aja bagus. Jadi kayak gitu. Jadi emang itu juga kita harus pikirin. Jadi kita awalnya membuat ini selalu online. Jadi datanya langsung online. Dan itu ternyata beban buat handphone si bidannya. Yang kedua adalah keamanan datanya. Jadi karena faktor keamanan data akhirnya kita rubah menjadi offline. Jadi dia masuk, simpan begitu ada sinyal dikirim langsung ke kirim. Jadi begitu nggak ada sinyal dia tetap bisa masukin datanya, tapi begitu ada sinyal dia langsung bisa kirim. Jadi emang kita atur begitu dan itu kita tahu begitu kita di lapangan. Produk udah jadi, baru kita coba. Jadi kalau di clinical trial itu kan ada fase 3, fase 4 gitu ya, dan juga fase setelah masuk pasar ya. Nah jadi fase 4 dan fase masuk pasar itu sebetulnya menurut saya fase yang tidak kalah penting. Ini yang saya juga lagi advokasi ke pemerintah sebenarnya harusnya kita dapat insentif juga di situ. Gitu, karena disitulah sebetulnya kita bisa dapat banyak masukan sebetulnya apa sih yang harus diperbaiki dari alat produk kita ini tadi. Nah itu yang juga banyak kita dapat di situ. Jadi PR tersendiri juga ya. PR tersendiri. Baik, terima kasih Dokter Ari ini luar biasa. Mungkin kita ngundang dari audiens ya Dok ya. Kalau misalnya ada, monggo silahkan siapa yang mau bertanya mumpung ada Dokter Ari di sini terkait tele-CTG ini. Silahkan. Monggo. Ya, Dokter Lina, silahkan. Apakah ada mic untuk Dokter Lina? Biar masuk ke recording Dok. Silahkan Dokter Lina. Terima kasih sekali untuk presentasinya. Lihat CTG itu jadi ingat waktu koas ya Dok. Seharian ini kita nungguin pasien ya. Jadi sebetulnya untuk pemakai CTG sendiri kalau tadi saya dengarkan bahwa tidak harus dokter spesialis obskin berarti Dok. Iya jadi kalau misalnya yang pakai sebenarnya bidan aja bisa. Ya.
Tapi yang menginterpretasi hasil sampai saat ini regulasinya adalah masih harus dokter kandungan. Ya. Begitu ya? Mohon koreksi ya dokter Ide ya. Oh ya, ya. Jadi apakah mungkin pemakaian tele-CTG itu mulai bisa kita kenalkan ya pada mahasiswa S1 ataupun adik-adik koas ya. Jadi pada saat mereka di daerah mungkin di situ juga ya mungkin ada bidan, tapi kan juga dokter umum biasanya mereka juga memegang pasien obskin juga nggih, meskipun nanti pembacaannya harus oleh dokter SPOG-nya, tapi kan mereka mestinya harus bisa mengoperasikan itu nggih, Dok. Apakah mungkin itu nanti diajarkan ke adik-adik mahasiswa? Iya, sangat mungkin dok. Jadi emang sebenarnya itu salah satu kenapa kita pilih CTG bukan USG. Satu, alatnya mudah, teknologinya masih bisa kita jangkau. Karena kalau buat saya paling penting adalah kemandirian teknologi. Daripada kita cuman jadi tukang jahit, assembling, mendingan kita bangun sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah kita juga harus melihat learning curve daripada bagaimana dia bisa menguasai satu alat, menggunakannya. Itu juga jadi salah satu pertimbangan. USG membutuhkan waktu yang sangat panjang untuk dia bisa paham. Bahkan kita aja, dokter kandungan aja butuh berkali-kali untuk refreshing, untuk ditingkatkan itunya, pemahamannya segala macam. CTG itu lebih pendek learning curve-nya. Dan apalagi kalau buat bidan misalnya atau dokter umum, mereka akan jauh lebih cepat. Dan ini sangat mudah. Bahkan kalau CTG konvensional aja, kalau untuk kurikulum bidan sebetulnya dok udah ada. Dan dokter umum pun saya rasa juga udah ada ya. Karena emang itu menjadi salah satu standar untuk deteksi kesejahteraan janin dengan USG dan CTG. Oke, mungkin ada tambahan pertanyaan. Biasanya semua alat kesehatan harus ada kalibrasinya ya dok. Untuk alat tele-CTG ini siapa nanti yang akan melakukan kalibrasi? Ya, ini pertanyaan menarik. Jadi emang itu juga salah satu jadi bahan pertimbangan kita. Jadi ini emang kegilaannya kita juga sih. Saya jadi cerita. Kita tahu bahwa kalibrasi itu kalau mau kalibrasi rumah sakit puskesmas itu nunggunya lamanya minta ampun. Jadi alat kita ini kita buat, maaf. Ini alat ini kita buat, kalau dihidupin dia langsung kalibrasi sendiri. Gitu, karena kita tahu nggak mungkin bisa datang orang untuk kalibrasi ke sana. Dan ini garansinya seumur hidup. Jadi kalau emang rusak misalnya ya bisa diganti gitu. Gitu asal jangan dibanting ya misalnya. Tapi karena rusak karena emang produksinya salah gitu ya, produknya error apa segala macam gitu, itu kita ganti. Gitu karena itu tadi sangat susah untuk kalibrasi itu tadi. Jadi kita buat rancang itu tadi, PCB-nya segala macam, software-nya, firmware segala macam, itu bisa langsung melakukan kalibrasi secara otomatis. Karena kita tahu itu juga yang salah satu jadi bahan pertimbangan kita. Saudara-saudara kita di daerah itu sangat terbatas fasilitasnya. Gitu. Jadi itu yang juga kita harus fasilitasi mereka ya. Jadi kalau misalnya kita buat produk pun itu juga harus jadi bahan pertimbangan kita. Ya, terima kasih sekali. Moga-moga itu yang satu di meja ditinggal buat skill lab-nya fakultas ya. Ya, terima kasih dok. Ya. Sama-sama dok. Baik, terima kasih Dokter Lina. Mungkin masih ada lagi? Satu lagi mungkin dok. Ya, Karena mungkin satu waktunya lagi. terbatas. Oh baik, satu lagi silahkan. Nah ini Ketua Pekan Raya Medika ini, Dr. Hanggoro nih. Silahkan Dr. Hengki. Ya, terima kasih. Inovasinya sangat luar biasa ya. Ini saya singkat saja. Tadi kan teknologinya memakai Bluetooth ya. Nah itu bayangan saya kan selama ini Bluetooth itu ada range jarak tertentu ya. Nah bagaimana dengan alat ini begitu? Menggunakan Bluetooth tapi kelihatannya sampai Papua pun bisa terjangkau dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana aja? Ya baik. Jadi Bluetooth itu dipakai untuk mengirim data dari sini, dari cube tele-CTG ini ke handphone si bidannya. Jadi jaraknya dekat. Tapi pengiriman datanya pakai jaringan internet handphonenya. Jadi misalnya dia masukin dulu data nih, kekirim ke sini kan, pakai Bluetooth. Begitu dia masuk ke daerah yang ada jaringan internetnya, dia langsung kirim. Nah itu salah satu strategi, karena kita lihat kalau waktu itu kita langsung pakai online, nggak bisa malahan. Nggak bisa bekerja, karena kan harus ada jaringan. Tapi kalau misalnya ada pakai jaringannya ada, dimasukin segala macam, karena dia disimpan di cloud, kemungkinan bocor atau handphonenya hilang, masuk, kan datanya disimpan semua di sini kan, itu bisa
bocor dan bisa jadi masalah keamanan data. Apalagi sekarang udah ada perlindungan data pribadi. Dan data kesehatan itu adalah data strategis. Jadi emang kita harus hati-hati di sana. Jadi begitu dok, jadi Bluetooth itu hanya jarak dekat handphonenya dan itu biasanya dalam satu ruangan, tapi kalau untuk mengirim datanya memakai jaringan internet yang ada. Oke, sudah terjawab ya, Dok? Ya, sudah terjawab. Baik, terima kasih. Dok, ini mungkin terakhir, Dok. Saya ini kan tertarik nih, Dok, ini mendapatkan ini. Bagaimana cara mendapatkannya? Terus kemudian boleh di-spill, Dok, harganya berapa, Dok? Ya ini juga satu hal ya. Jadi gini, jadi emang harga itu saya emang dimusuhin sama teman-teman saya, bisa dibilang gitu dalam tanda kutip ya. Karena saya dokter kita selalu dididik sebagai makhluk sosial. Jujur gitu. Jadi waktu itu saya punya target bahwa harga ini nggak boleh lebih dari 10 juta awalnya. Tapi pada kenyataan hidupnya nggak bisa. Kita dihadapkan sama misalnya biaya riset yang mahal. Jadi sebagai gambaran ya, waktu kita masukin barang ini, proof ini untuk kita bongkar, kita riset, itu kita kena pajak. Untuk import barang riset, bayangin. Saya waktu itu sampai ngadep ke KSP, ketemu Pak Muldoko, akhirnya Pak Muldoko manggil pejabat bea cukai, baik saya bantu, tapi cuma 1 kali dibantu. Berikutnya kena pajak lagi. Jadi begitu. Jadi emang harus, makanya tadi advokasi menjadi penting supaya regulasinya yang dirubah. Bukan hanya keputusan temporary dari pejabat-pejabatnya. Gitu. Jadi kalau emang kita pingin harga barang kita murah, baik obat ataupun alkes, instrumen-instrumen yang membuat harga itu naik harusnya dihapus. Gitu. Karena emang kalau dilihat begini, pada saat misalnya kita berdiskusi di LKPP tentang penentuan harganya, kita masukin semua bonnya dan ternyata itu jadi harganya jadi lumayan. Gitu. Jadi ini awalnya harganya 73 juta, sekarang harganya udah jadi 124. Dan ini udah ada di e-katalog ya, jadi kalau emang mau pesan udah langsung bisa lihat di e-katalog. Nah itu gambaran ya, jadi emang makanya saya selalu bilang, saya selalu mencoba mengadvokasi juga, dimanapun misalnya di kementerian-kementerian bahwa hal yang paling penting adalah penyerapan produk inovasi. Gitu. Saya waktu itu pameran di Singapura, wakilin Indonesia, diundang khusus sama APACMed, jadi Asia Pacific Medical Industry gitu di sana. Kita satu-satunya dari Indonesia, kita bawa ini. Udah jadi barangnya. Singapura baru buat namanya biorhythm, masih prototype. Apa yang terjadi sekarang? Saya kan kadang-kadang masih suka ngobrol gitu ya sama mereka. Mereka tuh orang dari India, akhirnya pindah ke Singapura, dibiayain segala macam sama pindah Singapura. Begitu udah jadi barangnya, langsung diserap di seluruh vaskes pemerintahnya. Nah itu jadi jaminan pasar itu jadi penting. Nah ini kita belum. Gitu. Jadi emang kita semua harus berusaha untuk itu. Itu Dr. Dimas nanti punya tugas yang berat karena dia di asosiasi. Karena emang kalau kita berhubungan dengan pemerintah kan mereka ngelihatnya nggak bisa secara individu tapi harus dengan organisasi ya, jadi dengan asosiasi. Nah itu yang jadi satu hal yang penting untuk dilakukan. Jadi seperti itu Dok. Oke, terima kasih sekali. Sekali lagi beri aplaus buat Dr. Ari, Bapak Ibu semuanya, teman-teman, hadirin yang berbahagia. Jadi saya kira 1 jam ini kita nggak kerasa Dok ini ngobrol-ngobrol seperti ini. Dan kalau saya sendiri pengen lebih jauh lagi mengetahui TeleCTGI lebih dalam ya. Tapi kayaknya waktunya nggak memungkinkan Dokter. Jadi ini nanti Bapak Ibu ini luar biasa ya TeleCTGI ini. Moga-moga ini satu hal untuk kita sendiri untuk memantik ya inspirasi ya bahwa berawal dari problem yang tadinya ya, berawal dari melihat problem yang ada, kemudian Dr. Ari bisa mengubah problem itu menjadi sebuah solusi dan malah bisa jadi studi, malah akhirnya bisa dimanfaatkan buat orang banyak ya. Saya kira ini malah indikator akinya sama ya, angka kematian ibu dan angka kematian bayinya turun drastis secara signifikan. Ini luar biasa sekali. Ya alhamdulillah sih dokter ini, jadi sebenarnya alat ini udah bisa ngasilin lebih kurang 4 master, magister, sama 2 doktor. Oh ternyata
Jadi Ternyata malah dipakai buat banyak. riset, iya dipakai Iya. banyak buat riset gitu. Dan saya sangat terbuka sekali sebetulnya. Gitu. Jadi emang kebetulan saya kan jadi anggota board advisory-nya di TETI UGM. Nah saya juga waktu itu juga nantang mereka, ayo dong gitu misalnya bagaimana buat jadi AI. Ya. Kan begitu kan. Jadi karena telesetting itu bukan satu hal yang nggak bisa dibuat artificial intelligence-nya gitu kan. Emang nggak harus AI dulu misalnya dari deep learning atau machine learning akhirnya sampai ke artificial intelligence-nya sendiri. Ya. Dan itu kan akan jadi sangat membantu paling enggak sebetulnya bahwa alat-alat kesehatan yang berteknologi itu bukan menggantikan peran dokter, tapi dia menjadi assisted. Gitu. Jadi dia dibantu si dokter tadi untuk lebih cepat ngambil keputusan dan diagnosis ataupun nakes. Gitu. Jadi wewenang diagnosis itu tetap sama dokter. Tapi dia akan enabler ya, diperkaya gitu dengan si AI tadi. Jadi seperti itu. Jadi tetap masih ada peluang ya dok ya untuk Peluang. pengembangannya menjadi lebih luas lagi. Iya. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita beri aplaus sekali lagi. Iya. Terima kasih dokter Ari Terima atas- kasih pada atas Dokter Ide rawuhnya. dan juga G Dokter untuk Ari. Mohon untuk tetap di tempat Oh, karena baik. ada sesi penyerahan oh, iya. souvenir Baik. kepada pembicara. Baik, terima kasih. Jadi ini ada sedikit oleh-oleh dok. Nah, ini oleh-olehnya kalau ini boxnya tele CTG ini tele labore. Soalnya saya nggak lihat tadi, saya nggak ambil tadi sudah datang ke sini sendiri. Gitu. Waduh, hebat Jadi luar ini buat biasa. dokter Ali, terima kasih. Ini Matur mohon suwun diterima, ya, Dok. terima kasih banyak. Sama-sama dan Luar ini tadi biasa. juga ada oleh-oleh dari vegan dok. Oh, iya. Ini produknya leres. Wow. Foto dulu, baik dok kita foto dulu dok. Ini ya sambil lihat ini. Nah ini saya bawa boleh dok. Baik, terima kasih sekali lagi dan saya tutup sesi ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Dokter Ari sekali lagi. Mohon maaf atas segala kurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.